Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS seperti biasa dan akan membahas mengenai faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kemarin kita sudah belajar ya, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, lalu bentuk-bentuknya. Sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai itu. Jika sudah siap, mari kita mulai. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Namun hari ini Bapak hanya akan jelaskan 4 saja. Sisanya akan Bapak jelaskan dalam kesempatan selanjutnya ya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah imitasi. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru dan atau, berarti bisa salah satu atau keduanya ya, mengikuti perilaku orang lain. Nah, dalam imitasi ini berarti seseorang berusaha untuk meniru perilaku orang lainnya. Bisa jadi cara berpakaiannya atau cara berbicara dan lain semacamnya, gaya rambut dan sebagainya yang mereka anggap menarik gitu ya, atau mereka kagumi atau berpengaruh terhadap mereka gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya, ketika seseorang mengikuti gaya berpakaian seorang artis yang dia sukai misalnya. Nah, itu salah satu proses imitasi. Seseorang ini mengikuti cara berpakaian orang lain yang menurut dia menarik gitu ya. Atau contoh lainnya misalnya seorang anak kecil yang mengikuti gaya berbicara atau cara berbicara orang tuanya misalnya. Anak kecil kan masih dalam proses belajar kan. Jadi apa yang kita ajarin itu biasanya cepat sekali diserap dengan cara meniru. Jadi biasanya kalau orang tuanya berbicara seperti ini, ntar dia ikuti seperti itu kan. Itu adalah proses imitasi, proses meniru. Yang kedua adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah keinginan untuk menjadi sama atau identik dengan orang atau tokoh yang dia kagumi. Nah, ini mirip dengan imitasi ya, tapi lebih dalam prosesnya. Kalau imitasi hanya sekedar meniru, kalau identifikasi ini dia berusaha untuk menjadi sama dengan orang yang dia ingin tiru ya, yang dia kagumi ya, atau yang dia anggap menarik seperti itu. Jadi yang dia tiru bukan lagi gaya berpakaian, atau bukan lagi gaya rambut, atau bukan lagi gaya berbicara, tetapi lebih ke gaya hidup misalnya, atau pola pikir, atau semuanya ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, ditiru semuanya karena dia ingin menjadi sama dengan orang yang dia kagumi. Begitu. Jadi ini terjadi secara tidak sadar karena seseorang membayangkan dirinya seperti orang yang dia kagumi. Contoh identifikasi. Contohnya misalnya ya, seorang fans berat dari seorang artis. Ini kita artis lagi ngambilnya ya. Seorang fans berat dari salah satu artis itu mengikuti apa yang dilakukan si artis gitu ya. Mulai dari cara berbicara, mulai dari cara berpakaian itu jelas ya, sampai kebiasaan-kebiasaannya misalnya diikuti. Itu kan berarti lebih dalam ya. Itu merupakan salah satu contoh identifikasi. Begitu ya. Mengikuti gaya hidup dari orang yang dikagumi, termasuk pola pikir dan sebagainya yang lebih dalam. Yang ketiga adalah simpati. Nah, simpati ini adalah situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Sebenarnya istilah ini tidak asing lagi untuk kalian ya.
simpati, bukan merek ini ya, bukan merek kartu perdana itu ya. Jadi ketika kalian merasa sedih gitu ya, ketika melihat orang lain susah, atau merasa senang ketika melihat orang lain sedang gembira gitu ya, ikut merasa senang, ikut merasa sedih, walaupun bukan kita yang merasakan, itu merupakan proses simpati ya, atau faktor simpati. Jadi ikut merasakan. Contohnya, sederhananya misalnya kita sedih ketika melihat orang tua kita sakit misalnya. Padahal bukan kita yang sakit ya, tapi kita ikut merasa merasa sedih gitu ya. Bahkan ikut merasa sakit walaupun tidak merasa sakit. Begitu. Atau mungkin ikut merasa bangga ketika tim olahraga kesayangan kita itu menjuarai suatu kejuaraan misalnya. Padahal bukan kita yang menang ya, tapi kita ikut senang, ikut bangga gitu. Seolah-olah kita merasakan. Itu salah satu contoh dari simpati. Nah, faktor yang keempat dan yang terakhir adalah sugesti. Nah, sugesti adalah dorongan atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya ketika ada seseorang yang memberikan pengaruh terhadap kita gitu ya. Nah, kita jadi tergerak untuk mengikuti apa yang orang itu katakan. Begitu. Misalnya ketika pemerintah menganjurkan kita untuk memakai masker gitu ya. Ya kita tanpa berpikir panjang mengikuti saran atau anjuran dari pemerintah kan, memakai masker. Nah, ketika pesannya sampai dan kita lakukan tanpa berpikir panjang gitu ya. Itu merupakan salah satu contoh sugesti. Begitu ya. Jadi pengaruh yang diberikan orang lain itu dapat menggerakkan seseorang. Seperti itu. Contoh lainnya misalnya ketika kalian ke gereja atau ke masjid atau ke ke wihara atau ke pura atau ke kelenteng gitu ya, dan tempat ibadah lainnya, ketika kalian sedang beribadah lalu mendengarkan ceramah dari pemuka agama kalian masing-masing, nah itu kalian jadi tergerak ya hatinya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pemuka agama tersebut gitu ya. Misalnya pemuka agama tersebut bilang kalian harus berbuat baik. Nah, ketika kalian menangkap pesannya dan melakukan itu, nah berarti proses sugestinya itu berhasil ya, sudah berlangsung. Begitu. Sederhananya ketika orang memberikan saran, kita lakukan, ya itu proses sugesti ya, itu sederhananya. Atau contoh lainnya, sugesti yang ada pada iklan. Kalau tadi kan sugestinya itu kan diberikan secara langsung ya, dari orang ke orang lain. Nah, iklan ini juga dapat memberikan efek sugesti ya, secara tidak langsung. Jadi misalnya ketika kalian melihat iklan suatu barang atau jasa gitu ya, dan tertarik untuk membeli produk iklan tersebut, barang ataupun jasa, nah itu artinya kalian sudah tersugesti oleh iklan tersebut. Karena iklan tersebut kan memberikan saran atau memberikan pengaruh terhadap kalian untuk membeli barangnya kan, untuk membeli produknya. Nah, itu juga salah satu contoh faktor sugesti. Jadi tidak hanya diberikan secara langsung melalui saran atau perintah atau semacamnya, tetapi juga bisa melalui iklan. Jadi sebenarnya banyak ya contoh-contoh dari faktor-faktor pendorong yang tadi Bapak jelaskan. Mulai dari imitasi, lalu identifikasi, lalu ada lagi simpati dan sugesti. Kalian bisa coba perhatikan sekeliling kalian ya. Mungkin kalian bisa dapatkan 1-2 contoh yang lain dari 4 faktor pendorong
yang tadi Bapak jelaskan ya. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ke Bapak dan Ibu ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.